Shalom Aleihim. Puji Bapak Yahweh. Pertama saya ucapkan sahabat Shalom pada malam hari ini. Saya akan membawakan firman yang saya beri judul Elohim membangkitkan Tuhan. Kalau kita melihat judulnya ini saudara-saudara, kelihatannya aneh, janggal, ya. Kok Elohim membangkitkan Tuhan? Lalu apa bedanya antara Elohim dengan Tuhan? Nah, ini yang nanti saya akan bahas bagi kita semuanya. Nah, kenapa saya membawakan firman yang saya beri judul Elohim membangkitkan Tuhan? Karena dilandasi dari postingan yang ada di Facebook. Nah, ini postingannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau diperbesar di sana bisa kita lihat, saya akan bacakan postingannya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Yahweh yang membangkitkan Elohim akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Lalu di postingan Facebook tersebut dikatakan, kita perhatikan perkataan Paulus yang ngaco ini. Makanya umat Kristen penyembah Yesus itu adalah umat Paulus. Kok ada-ada saja bahwa Allah akan membangkitkan Tuhan? Apa bedanya Tuhan dan Allah? Yahweh adalah nama, Elohim adalah gelar, dibaca Elohim Yahweh. Kok bisa Yesus jadi Tuhan karena doktrin Paulus? Semoga tercerahkan, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, kalau kita melihat postingan ini, menurut saudara yang memposting ini sudah mengerti nama Yahweh atau belum? Sudah. Tetapi di situ yang memposting di Facebook menerima Rabi Saul atau Rasul Paulus atau yang kita kenal dulu Rasul Paulus, menerima atau tidak? Tidak menerima. Bahkan ketika di Jakarta pernah ada seminar yang intinya mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu, katanya demikian, ya. Nah, landasannya apa? Katanya di dalam kitab Kisah Rasul ketika Paulus itu mendapatkan penglihatan dan sebagainya, itu kan kesaksian untuk menyaksikan dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Wah, untung waktu itu saya tidak ikut seminarnya. Kalau saya ikut seminarnya, saya akan tanya, kok Anda bisa mengatakan bahwa kesaksian Rabi Saul ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendapatkan penglihatan cahaya yang cerah luar biasa sampai matanya buta, itu adalah kesaksian bagi dirinya sendiri. Saya mau tanya, siapa yang menulis kitab Kisah Rasul? Pasti orang itu akan mengatakan bahwa yang menulis kitab Kisah Rasul adalah Rabi Saul atau Rasul Paulus. Padahal yang menulis Kisah Rasul adalah Lukas. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang keliru dari orang yang memberikan seminar tersebut. Kalau kita membaca kitab-kitabnya Rabi Saul, sepertinya bertolak belakang dengan ajaran Yeshua, sebetulnya bukan demikian. Karena kita tahu bahwa Rabi Saul adalah seorang ahli Torah. Dia adalah muridnya Gamaliel, cucu perguruannya Hillel. Itu adalah teolog handal pada zaman itu. Sementara yang membaca adalah orang awam, orang yang bukan teolog, bukan ahli Torah. Sehingga apa yang disampaikan ini diinterpretasikan berbeda. Rabi Saul adalah ahli Torah, dia tahu betul Torah. Tetapi dia adalah orang yang menerima kasih karunia. Nah, oleh karena itulah maka saya seringkali memberi nasihat kepada saudara, jangan sembarangan belajar dari YouTube atau dari Facebook. Boleh untuk referensi,
kalau bisa cari YouTube atau Facebook yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak di Facebook itu akun palsu. Yang sebetulnya anak kecil pun bisa memberi kuliah secara mendadak. Saya pernah dikuliahi anak kecil. Sampai saya bilang, oke, saya akan belajar dari kamu. Sekarang saya mau tanya, karena kamu guru saya. Kamu sekolah teologi di mana? Langsung ngilang hibrid, nggak berani menunjukkan batang hidungnya. Nah kenapa? Karena banyak orang yang dasarnya hanya ambil dari Google. Karena itu saya bilang Google itu juga rabi Google. Nah kita jangan belajar dari internet yang tidak bertanggung jawab. Harus belajar dari orang yang memahami firman. Sehingga kita tidak terkecoh. Sampai ada orang yang dulunya begitu mengasihi Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Waruach HaKodesh, sekarang jadi anti dan bahkan mengatakan Yahweh itu setan. Wah ini belajar ngawur, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang dipostingkan orang tersebut. Memang orang itu sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi setelah sekian lama saya mengenal Tuhan yang benar, baru saya tahu bahwa penyembah Yahweh pun macam-macam. Ya, aneh-aneh. Ada yang kebablasan. Karena itu kita perlu belajar yang cermat. Ketika saya membaca postingan 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 ini, saya tergelitik untuk menanggapi. Cuman saya pikir saya menanggapi berdasarkan firman saja ketika saya menyampaikannya. Dan tidak perlu saya tanggapi di Facebook. Karena kalau ditanggapi di Facebook, orang yang saya tanggapi pasti mencak-mencak. Dan dia akan menunjukkan kehebatannya. Tidak ada gunanya. Apa yang dia sampaikan saja sudah salah kok. Bahwa Rabi Saul itu dianggapnya sebagai rasul palsu. Padahal Rabi Saul yang memilih siapa? Yeshua Hamashiach sendiri. Bagaimana mungkin Yeshua bisa salah memilih? Ini saja sudah tidak masuk akal. Dan Rabi Saul tidak mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan apa yang Yeshua Hamashiach ajarkan. Walaupun ada juga bangsa atau orang pilihan Yeshua Hamashiach yang berjalan menurut maunya sendiri. Contohnya seperti Yehuda Iskariot. Dia selalu mengikut kemana Yeshua pergi. Bahkan dia diberi jabatan sebagai bendahara tim penginjilan Yeshua. Tetapi dia mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun tidak demikian halnya dengan Rabi Saul. Dia ahli Torah, dia mengajarkan Torah dengan benar. Ada orang yang memisahkan antara Torah dan kasih karunia. Padahal Yeshua sendiri mengatakan bahwa Torah satu yod pun tidak akan hilang sampai kesudahan zaman. Jadi kalau orang yang memisahkan antara kasih karunia dengan Torah itu masih belum sesuai dengan kebenaran firman. Karena saya katakan bahwa di dalam kasih karunia ada Torah dan di dalam Torah ada kasih karunia. Saya akan berikan contoh satu saja sebelum saya lanjutkan ini. Saya keluar dari konteks terlebih dahulu. Contohnya di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat yang ke-1 di sana dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamashiach Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau kita membaca di dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dipenggal, dipotong tinggal separuh, sehingga bunyinya oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamashiach Yeshua. Titik sampai di situ. Artinya apa? Kita mau berbuat jahat, kita mau berbuat dosa apa saja, tidak ada hukumannya. Tidak ada itu. Di dalam kitab berbahasa Ibrani bukan demikian. Saya tidak melihat yang di Ibraninya dalam ayat ini, tetapi saya pernah membaca intinya
tidak stop sampai di situ, tetapi seperti apa yang ditulis dalam kitab suci Indonesian Literal Translation. Dan kitab suci Indonesian Literal Translation ini adalah terjemahan dari kitab J.P. Green yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ILT itu sesat, berarti sama saja dengan menganggap bahwa sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia juga sesat. Karena kitabnya J.P. Green itu dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi. Di situ ada lanjutannya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Satu ayat ini saja itu ada Torah dan ada kasih karunia. Perjanjian baru dikatakan kasih karunia, tetapi ada Torah. Torah itu hukum atau pengajaran. Yang beda adalah Taurat. Taurat itu teori, seperti mitzvot, Talmud, Zohar, Kabbalah, dan sebagainya. Itu Taurat. Kita tidak melakukan Taurat, tetapi kita melakukan Torah. Nah, saya mau tanya kepada saudara, tolong jawab, ini termasuk Torah atau kasih karunia? Saya baca Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Ini kasih karunia atau Torah? Kasih karunia. Artinya apa? Ketika kita menerima Yeshua Hamasya, yang dulu kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu, maka kita adalah orang yang menerima kasih karunia untuk diselamatkan dari hukuman kekal di neraka. Tetapi bukan hanya sampai di situ, itu kasih karunia. Ada Torahnya. Torahnya apa? Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya hidup kita setelah menerima Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Bukan hidup menurut maunya sendiri. Saudara boleh mengenal Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh mengenal Yahweh yang memiliki sorga. Tetapi kalau saudara hidup menurut maunya sendiri, jangan harap saudara masuk sorga. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya bahwa di dalam kasih karunia ada Torah. Di dalam Torah perjanjian lama juga ada kasih karunia. Saya tidak akan berbicara tentang masalah ini. Ini hanya sebagai resensi saja sedikit. Saya kembali ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana ditulis, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga melalui kuasanya. Ini adalah 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 yang diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang yang ILT, Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, dan Elohim yang bahkan telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga melalui kuasanya. Kemudian ada lagi kitab Indonesian Modern Bible, IMB. IMB ini adalah kitab suci yang dipergunakan oleh gereja YHS. Di sana terjemahannya hampir sama dengan ILT, hanya beda kalimatnya saja. Berbunyi, dan Elohim yang telah membangkitkan Tuhan, Dia pun akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Ini 3 versi terjemahan. Ya, sekarang saya akan bahas satu persatu. Saya akan bahas yang pertama adalah pembahasan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana dikatakan Allah hanya huruf A-nya saja yang huruf besar, berarti berbeda dengan Tuhan. Kenapa saya ada garis tanda di situ bahwa Allah yang dimaksud adalah hanya A-nya saja yang huruf besar? Karena di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang perjanjian lama,
Yahweh itu diterjemahkan menjadi ALLAH huruf besar semua dan TUHAN huruf besar semua. Itu yang perjanjian lama. Nah, yang perjanjian baru itu yang Yahweh itu bisa diterjemahkan Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar, tetapi bisa diterjemahkan dengan Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, atau Tuhan itu di dalam perjanjian lama diambil dari Elohim. Ya. Lalu bagaimana untuk menentukan yang perjanjian baru ini apakah yang berasal dari Yahweh atau yang berasal dari Elohim? Ya mau tidak mau harus lihat kitab suci yang berbahasa Ibrani seperti Dutilet Hebrew atau Brit Kadasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembahasan dari kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan Allah hanya saja yang huruf besar, yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga melalui kuasanya, berarti Allah yang hanya saja yang huruf besar berbeda dengan Tuhan. Kemudian Allah yang membangkitkan Tuhan dan kita melalui kuasanya. Berarti Allah lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah pertanyaannya, memang siapa Allah itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Nama sesembahannya umat Islam. Kalau orang Islam katakan Bismillah, itu artinya dalam nama Allah, bukan dalam sebutan Allah, bukan. Jadi Tuhan kita itu tidak ada Allah. Karena itu, walaupun saya harus meninggalkan zona nyaman, hidup enak ketika di gereja lama, tetapi ketika saya menemukan kebenaran ini, maka saya lebih suka untuk teraniaya, dianiaya oleh sesama dan orang-orang Kristen yang lain, daripada saya mati binasa, karena saya tidak mau beragama. Kalau orang tanya, Pak Yakob agamanya apa? Ya secara KTP ya Kristen, tetapi Kristen itu tidak menyelamatkan. Semua agama di bumi ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yahweh, karena Dia yang memiliki sorga, dan Yahweh itu yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia yang dipanggil dengan Yeshua HaMashiach. Dulu orang Kristen di Indonesia kenalnya Yesus Kristus. Dan Dialah yang berdiam di dalam diri kita yang disebut Ruach HaKodes. Dialah yang membimbing kita untuk memahami kebenaran. Nah sekarang yang berikut adalah pembahasan ILT dan IMB. Kenapa pembahasan ILT dan IMB ini saya jadikan satu? Karena isinya sama sebetulnya, hanya beda pengkalimatannya saja. Nah dari ILT dan IMB, kalau saya baca lagi, dan Elohim yang bahkan telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga melalui kuasanya. Yang IMB katakan, dan Elohim yang telah membangkitkan Tuhan, Dia pun akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Maka saya bisa mengambil kesimpulan dari terjemahan ini, berarti Elohim berbeda dengan Tuhan. Dan Elohimlah yang membangkitkan Tuhan dan membangkitkan kita melalui kuasanya. Kalau begitu berarti Elohim lebih berkuasa daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa bedanya Elohim dan Tuhan? Nah ini yang harus kita pelajari. Sedangkan Tuhan itu terjemahan dari Elohim. Kalau Adonai itu Tuhan. Nah sekarang untuk mempelajari lebih dalam lagi, saya membuka Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nah di dalam Brit Kadasa, kalau kita lihat huruf Ibraninya itu, maka di situ berbunyi Waha Elohim Hakim et Ha'adon Wagam Otanu Yakim Bikfuratu. Nah di sana dikatakan Elohim dan ada Adon. Elohim itu diambil dari Tuhan sebetulnya,
Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Elohim itu juga dipergunakan untuk menyebut siapa? Menyebut siapa? Yahweh. Jadi dalam pemahaman ini yang LAI katakan Allah yang membangkitkan Tuhan, ILT dan IMB mengatakan Elohim membangkitkan Tuhan, maka yang benar adalah Yahweh yang disebut Elohim itu diterjemahkan Tuhan, ya, membangkitkan Yeshua yang disebut Adon atau Tuhan. Karena itu saya seringkali katakan jangan kita menggunakan kitab Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar katamu karena memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam kitab berbahasa Ibrani, di situ tidak dikatakan engkau menyebut aku guru dan Tuhan, tetapi guru dan Tuan. Karena dari kata Adon. Namun perlu kita pelajari bahwa Adon juga dipergunakan untuk menyebut Yahweh. Misalkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Saya ajak saudara untuk melihat Kejadian pasal yang ke-15. Ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, dan Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Nah, ayat ini kalau dilihat dari kitab berbahasa Ibrani, di sana ditulisnya Adonai Yahweh, ya, artinya bahwa Yahweh itu juga disebut Adon, Tuan, Adonai, Tuanku. Tetapi Yahweh juga disebut sebagai Abba atau Bapa. Jadi kalau kita berkata Bapa sorgawi atau Bapa yang ada di dalam sorga, itu yang dimaksud adalah Yahweh. Contohnya kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-63, Yesayahu pasal yang ke-63 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi Yahweh itu juga disebut Bapa. Kita ini dekat dengan Tuhan. Karena itu ketika kita memanggil Bapa, memanggil Yahweh yang mencipta langit dan bumi, dan dialah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, kita bisa memanggil dengan Bapa. Karena dia juga menganggap kita sebagai anaknya. Kemudian kita lihat pasal yang ke-64 ayat yang ke-8, juga di situ diulang kembali. Namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi manusia, saudara dan saya adalah ciptaan Yahweh, bukan ciptaan yang lain. Nah, jadi dari ayat-ayat ini, kalau kita kembali ke capture, maka penjabaran dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-14, di sana penjabarannya Bapa Yahweh yang membangkitkan Yeshua Tuhan kita, membangkitkan kita juga melalui kuasanya. Jadi ketika Yeshua mati tergantung di atas kayu salib, yang membangkitkan siapa? Ketika Yeshua mati tergantung di atas kayu salib lalu dia dikuburkan pada hari yang ketiga, siapa yang membangkitkan? Yahweh. Nah, Yahweh yang membangkitkan jasad Yeshua itu, dia juga yang akan membangkitkan kita kalau roh Yahweh ada di dalam diri kita. Tetapi kalau roh Yahweh tidak ada di dalam diri kita, maka ketika rapture atau kebangkitan terjadi, maka kita tidak dibangkitkan. Ya. Dan itu sama seperti ayat yang ada di bawah ini. Di dalam bawah mimbar ini. Coba dikeluarkan. Nah, di situ kalau saya baca,
berbunyi Wa'im ruah el hamekim et Yesua min hametim yiten kayim. Halo hu asyer hakim et Yesua hamasya min hametim yiten kayim. Gam la atsmo taichem hal kukim lamawet baruahahu hasokem bakem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa namun jika roh dia, yaitu roh Yahweh yang telah membangkitkan Yesua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, dia yang telah membangkitkan Hamasya dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Jadi ketika kita menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mencipta langit dan bumi, dan dia yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yesua Hamasya, sudah selesai kita. Kapanpun kita mati tidak masalah. Begitu Yesua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali, yang orang-orang sana katakan Ratu Adil itu akan datang kembali, maka kita yang sudah ada di makam, kita sudah sama menjadi tanah, itu akan diubah dalam sekejap seperti tubuh malaikat, kemudian kita bangkit, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yahweh yang membangkitkan Yesua, membangkitkan kita. Nah, tetapi kalau kita menolak Yahweh, dibangkitkan enggak? Ya enggak bakalan dibangkitkan. Nah, ini artinya bahwa Yahweh itu mengandung makna keselamatan. Jadi nama Yahweh itu ada kaitannya dengan keselamatan. Kalau nama Yahweh tidak ada kaitannya dengan keselamatan, saya enggak peduli dengan apa yang terjadi untuk kekristenan di Indonesia. Saya sudah hidup nyaman, duit saya banyak ketika saya ada di gereja lama. Tetapi karena saya mengetahui bahwa Yahweh ini mengandung keselamatan, bukan hanya sekedar nama yang tidak punya makna sama sekali, ngapain saya pusing-pusing? Nah, contohnya, kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-43, ayat yang ke-11. Di sana di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Anoki Anoki Yahweh wa'ain mibal adai mosia. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Loh, lalu apa bedanya dengan Yesua? Bukankah Yesua itu juru selamat? Benar, Yesua juru selamat. Yesua itulah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Karena itu saya tidak setuju kalau orang Kristen katakan Yesus Kristus yang adalah Yesua Hamasya itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu. Kalau Yesua Hamasya 100% manusia, yang pertama, berarti Yesua tidak bisa menyelamatkan. Karena tidak ada manusia satupun di atas muka bumi ini yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, kalau Yesua itu 100% manusia, berarti Yesua itu dilahirkan dari hasil percampuran spermatozoid dan ovum. Percampuran antara sperma pria dengan sel telur perempuan. Karena semua orang yang ada di atas muka bumi ini, tidak ada satupun yang dilahirkan bukan karena benih percampuran sperma dan sel telur. Kalau ada orang mengatakan, ada Pak itu, dia itu anak genderuwo. Itu bukan anak genderuwo, itu genderuwo jadi-jadian yang rambutnya hitam, saudara-saudara. Ya, tidak ada itu. Itu hanya alibi yang dibuat, padahal itu perbuatan perzinahan. Jadi, Yesua itu bukan 100% manusia, tetapi dia 100% berwujud manusia. Dan Yesua adalah Yahweh atau Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau jadi manusia, mau jadi hewan, mau jadi apa saja bisa. Menurut apa maunya. Dan ada banyak lagi yang lain. Saya tidak akan berfokus ke situ, tetapi saya hanya ingin menekankan bahwa Yesua Hamasya itu adalah Tuhan sendiri yang mencipta langit dan bumi, yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitulah Yesua Hamasya.
Kemudian di dalam, kalau tadi saya mengambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-11, ada orang yang mengatakan, oh itu kan perjanjian lama Pak, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Loh, orang seringkali mengatakan perjanjian lama tidak berlaku, tapi khotbah-khotbah masih mengambil kitab perjanjian lama. Ini tidak konsekuen namanya. Masih memanggil nama orang-orang yang ada di perjanjian lama. Ini namanya enggak konsekuen. Nah, di dalam perjanjian baru kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana berbunyi kikal asyer yikrak besem Yahweh Yimalet. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi Yahweh itu mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, tetap juru selamat. Dan dia yang turun ke bumi dalam wujud manusia, ya juru selamat juga. Jadi banyak orang yang mengatakan, tidak penting itu, pokoknya bagi saya yang penting Yesus. Oke, kalau orang mengatakan yang penting Yesus, Yesus yang mana yang kau ikuti? Kalau Yesus yang adalah Yeshua, yang tertulis dalam kitab suci, Yeshua sendiri mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, di sana berbunyi wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yeshua sendiri mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Lah kalau orang mengatakan yang penting Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang lain, Yeshua yang lain, Yeshua yang bukan Tuhan, sehingga dia menolak Yahweh. Wong dia sendiri mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Dan yang berikut di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6, di sana Yeshua menyatakan nama Yahweh. Di dalam Yohanan pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firmanku. Di situ saya garis bawahi kata-kata Hodaiti et simka. Ya. Aku menyatakan namamu. Menyatakan itu kata dasarnya apa? Nyata. Artinya Yeshua membuat nyata. Ya, Bapa Sorgawi yaitu Yahweh, bukan mengguremkan, bahkan bukan menghilangkan seperti teolog-teolog di Indonesia yang pinternya menghilangkan. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang dimunculkan supaya tidak menyebut Yahweh. Ada yang beralasan bahwa perjanjian baru tidak ada Yahweh. Sekarang coba kita perhatikan. Saya ajak saudara untuk berpikir secara logis. Kalau orang mengatakan perjanjian baru tidak ada Yahweh, saya katakan benar, 100% benar, bahkan bukan 100%, 1.000.000% benar bahwa perjanjian baru tidak ada nama Yahweh. Tetapi itu kalau membacanya kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Kalau kita perjanjian baru dalam bahasa Yunani, nama Yahweh memang tidak ada. Sejak perjanjian lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Kenapa? Karena huruf Yunani tidak mengenal vokal YHWH. Sehingga diganti menjadi Kurios. Tidak ada Tuhan yang bernama Kurios di dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Ini salah satu contoh ya, bahwa nama Yahweh itu sudah dihilangkan oleh kitab suci bahasa Yunani. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk berpikir secara logis. Coba kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Nah,
Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini ada banyak nama-nama orang yang ditulis dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru namanya masih ditulis. Contoh, ayat yang keempat, di sana ada Habil, ya, ada Kain. Kemudian ayat yang kelima ada Henok atau Kanok. Kemudian ayat yang keberapa lagi? Ayat yang ke-8 ada Abraham. Ada ayat 9 ada Yitzhak, ada Yakub. Kemudian ayat 11 ada Sarah. Kemudian ayat yang selanjutnya ada banyak sekali. Ada Yosef atau Yusuf di dalam ayat yang ke-22. Bahkan Esau pun ditulis pada ayat yang ke-20. Kemudian ada yang lain di sana, ada Gideon dan sebagainya. Ada Yefta, ada Daud, ada Barak, ada Simpson, ada Samuel. Ditulis semua di situ, khususnya di ayat yang ke-32. Saya mau tanya, orang-orang yang namanya ditulis itu sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Lah kok di perjanjian baru masih ditulis? Yahweh itu adalah Tuhan yang kekal, dari kekal sampai kekal, tidak pernah mati dan selalu hidup. Namanya abadi. Coba kita membuka di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-36. Terpujilah Yahweh Elohim Yisrael dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan amin dan terpujilah Yahweh. Jadi Yahweh sendiri artinya itu, arti nama Yahweh itu dari kekal sampai kekal. Itu arti dari nama Yahweh. Kemudian kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-10. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan Yahweh adalah Raja yang kekal. Bangsa-bangsa telah binasa dari tanahnya. Jadi Yahweh itu kekal. Namanya kekal karena pribadinya kekal. Masa di perjanjian baru tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Otaknya dipikir dong. Dipakai untuk mikir. Kok bisa seperti itu? Ini karena setan yang menghilangkannya. Melalui siapa? Melalui para teolog yang sok pinter. Ya. Karena itu ketika saya mengetahui kebenaran ini, saya tidak mau peduli dengan para teolog. Karena saya juga seorang teolog. Tetapi kita harus kembali kepada firman. Jangan ngaco. Coba kalau misalkan kita tanya sama teolog, Pak, Daud itu siapa? Wah, lihat. Coba kita membuka kitab ini, kitab itu. Yakub itu siapa? Mari kita membuka kitab ini, kitab itu. Simpson itu siapa? Mari kita buka kitab ini, kitab itu. Tapi kalau orang tanya, Yahweh itu siapa, Pak? Menurut inskripsi jimat, menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, yang sebenarnya ditulis dengan Allah. Padahal kan itu akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, yang notabene adalah seorang ahli sastra umat Islam yang menerjemahkan kitab sucinya umat Nasrani. Tapi karena sudah berurat akar di otak, ya sudah dari dulu seperti itu, ketika diperbaiki tidak terima. Ya salahnya sendiri, kalau saya tidak mau peduli. Orang mau ngomong apa kek, enggak pusing saya. Yang penting apa yang saya ajarkan ini dasarnya ada. Karena saya tidak beragama. Saya ini mencari kebenaran. Kemarin kalau enggak salah ya, saya tulis di grup bahwa ada orang Islam yang menulis bahwa alhamdulillah sekarang ada gereja tauhid gitu ya. Saya masukkan di grup enggak itu? Masuk enggak Pak Wisman? Masuk ya? Ya. Itu apa namanya?
umat Islam katakan bahwa wah ini yang diajarkan Pak Yakub itu sama dengan kita, begitu. Saya acuannya bukan tauhid, acuan saya adalah Torah atau hukum dan firman yang tertulis, kan begitu. Jadi saya tidak mau pusing dengan yang lain, baik kegoncangan yang terjadi di mana-mana maupun yang terjadi di dalam gereja Tuhan sendiri. Kalau orang mengatakan Pak Yakub sesat, saya mau tanya, apa definisi sesat? Definisi sesat adalah ajaran tanpa dasar firman. Lah apa yang saya ajarkan kan dasarnya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam bahasa Ibrani aslinya. Seperti kalau umat Islam itu dari bahasa Arab. Masa yang dari bahasa Ibrani yang aslinya dikatakan sesat, sedangkan yang koar-koar sesat adalah dasarnya kitab suci terjemahan. Lalu yang sesat siapa? Kalau dikatakan Pak Yakub sesat karena tidak sama dengan gereja pada umumnya, hanya karena tidak sama, saya juga bisa mengatakan Anda tidak sama dengan saya, Anda pun sesat. Apa saya salah mengatakan begitu? Tidak ada yang salah. Jangan hanya bisa menghakimi tetapi tidak mau belajar. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang WA saya, dia ngomong begini, Pak Yakub, perkenalkan nama saya ini. Dia bilang begitu. Saya dulu itu mengatakan bahwa Pak Yakub adalah nabi palsu akhir zaman, penyesat. Tetapi sekarang saya tahu bahwa apa yang Pak Yakub ajarkan itu ternyata adalah Alkitabiah, katanya. Saya hanya bilang puji Tuhan, berarti Anda sudah mendapatkan kasih karunia untuk mengenal nama Bapa. Karena untuk mengenal nama Yahweh itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh sendiri dan yang diberikan oleh Yeshua HaMasiah. Jadi orang mau bertitel profesor, doktor, apa saja, kalau belum mendapatkan kasih karunia, tidak ngerti itu membedakan antara nama, sebutan, dan bahasa. Sangat sulit bagi mereka. Nah, setelah saya menyampaikan ini, ada orang yang tanya begini, Pak, lalu bagaimana dengan orang-orang dulu yang hanya mengenalnya Yesus, tetapi tidak mengenal Yahweh? Apakah mereka selamat? Saya bilang, mari kita membuka kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Di sana berbunyi, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Dari ayat ini maka saya bisa mengatakan bahwa dulu orang yang hanya mengenalnya Yesus Kristus, sementara Yesus Kristus yang dimaksud adalah Yeshua HaMasiah, maka orang tersebut tetap selamat karena Yeshua HaMasiah lah yang menyelamatkannya. Namun, kalau sudah mengerti kebenaran, diberitahu tentang nama Yahweh tidak mau tahu, ini yang berbahaya. Kitab suci katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena itu saya lebih baik dianiaya, lebih baik saya disingkirkan gereja-gereja. Bagi saya no problem. Saya dikutuki dari dulu juga tidak mati-mati kok sampai sekarang. Karena Bapak Yahweh yang melindungi saya. Saya tidak mau begitu mengenal nama Bapa, saya tidak mau tahu. Ada banyak pendeta yang saya tanya tentang nama Yahweh, mereka katakan apa? Benar Pak, memang ini benar, tetapi bagaimana? Wong institusi gereja saya belum memakai nama Yahweh. Nah saya katakan, Bapak ini melayani Tuhan atau melayani institusi gereja? Wah ini alasannya macam-macam. Tapi intinya cuma satu, tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan tidak mau hidup nyaman. Ya, keluar dari hidup nyaman. Jadi maunya nyaman terus. Walaupun salah tidak apa-apa. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan hati nuraninya? Membohongin jemaat terus-menerus. Kalau saya lebih baik pensiun jadi pendeta atau berhenti sama sekali. Tetapi Pak, itu kan gereja-gereja besar itu ada mujizat dan ada berkat dan bahkan jemaatnya banyak. Lah Pak Yakub kan jemaatnya sedikit.
saya tidak mau pusing dengan jemaat sedikit mau banyak. Yang penting bagi saya tetap memberitakan kebenaran karena berkat dan mujizat bukan tolok ukur kebenaran. Mari kita membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Nanti saya akan tanya kepada saudara, tolong dijawab ya, supaya saudara bisa tahu. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya, siapa yang ngomong ini? Yeshua HaMashiach. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, pertanyaan berikut, siapa yang memanggil Yeshua itu Tuhan? Orang Kristen. Ya. Tetapi ayat yang ke-22 katakan, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami mengadakan banyak mujizat. Siapa orang yang bisa melakukan ini? Itu bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, itu pendeta, penginjil, guru agama Kristen, bisa melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, sembuh, pokoknya hebatlah. Ya, tetapi ayat 23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Yang dimaksud durhaka itu apa? Anak yang tidak mengakui bapaknya, orang tuanya. Nah, umat-umat Kristen yang tidak mengakui Yahweh sebagai Bapak rohaninya, Bapak sorgawinya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub, orang itu adalah orang yang durhaka. Dan orang yang durhaka, kitab suci katakan upahnya maut, neraka tempatnya. Itulah sebabnya saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau pusing dengan kekristenan. Karena bagi saya yang penting siapa yang menyelamatkan, siapa yang memiliki sorga. Pemilik sorga adalah Yahweh. Pintu masuknya adalah satu saja, yaitu Yeshua HaMashiach. Yeshua katakan, akulah pintu. Itu pintu satu-satunya menuju ke sorga. Dan kuncinya adalah kasih. Nah, ketika saya menyampaikan firman ini, mungkin bagi saudara terlalu keras, tetapi sebetulnya dasar saya menyampaikan keras seperti ini adalah kasih, supaya saudara yang nonton YouTube ini, saudara jangan binasa. Kalau saudara bersikukuh, berkeras hati untuk tidak mau melakukan dan menerima firman yang saya sampaikan ini, tidak masalah bagi saya, itu hak saudara, hak asasi manusia. Tetapi darah saudara tidak ditanggungkan lagi kepada saya. Nah, kalau kita belajar kebenaran firman dengan baik, dengan benar, maka kita pun tidak akan menolak Rabi Saul atau Rasul Paulus sebagai rasul pilihan Yeshua HaMashiach sendiri yang dituntun oleh Ruach HaKodes menjadi seorang rasul besar. Jadi sekali lagi jangan belajar dari internet. Kalau mau belajar dari internet, cari yang benar, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini jangan dipotong-potong. Karena apa yang saya sampaikan bahwa alhamdulillah ada Kristen Tauhid itu motong-motong khotbah saya, saudara-saudara. Tapi bagi saya tidak masalah, silakan saja, urusan ditanggung sendiri. Yang jelas saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya tidak mau pusing dengan kekristenan. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Apabila pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk pengertian kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Yahweh, pencipta langit dan bumi serta segenap isinya, alam jagat raya dan pencipta manusia,
dan engkaulah yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dan engkau juga yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yang dipanggil Yeshua HaMashiach. Dan engkau juga yang berdiam di dalam hati manusia, yang memberikan bimbingan, yang disebut Ruach HaKodes. Kiranya Tuhan terus menuntun dan membimbing kami ke dalam jalan yang benar. Kami tidak akan sembarangan belajar dari internet, supaya kami tidak tersesat. Kami akan belajar dari sumber yang benar, supaya kehidupan kami benar di hadapan Tuhan dan tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami, di sepanjang malam kami tidur, supaya dijauhkan dari malapetaka, bahaya, kuasa setan maupun orang-orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat shalom, Bapak Yahweh memberkati.